tahun ini tuh kan kuotanya 8,2 juta ton Yap. LPG tahun ini. Nilai subsidinya sekitar 80 triliun. Nah, kalau 30% berarti ada 24 triliun yang bocor. Bocor dalam artian diambil, saya menyebutnya diambil ya, kasarnya dicuri oleh orang yang kaya yang bukan kategori penerima subsidi yang seharusnya tidak berhak. yang ditabung itu hanya untuk masyarakat miskin itu. Gagasan efisiensi itu apakah datangnya memang belakangan sebelum kabinet kabinet dibentuk atau baru setelah gitu loh? Kalau berdasarkan impres sih setelah dong. Iya, berdasarkan impres setelah, tapi kayak nggak sinkron kan? Emang pernah sinkron? Tidak ada makan siang gratis sebenarnya. Harga yang harus dibayar untuk kebijakan populis. Iya. Dan dampaknya yang kita prihatin sebenarnya kan ya masyarakat kecil, orang kemudian yang real banget ya gas-gas itu tadi. Jadi mereka susah beli, sampai ada yang bilang jualan saya harus jalan, tolong jangan ganggu kemiskinan kami. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita Kompas, podcast milik Harian Kompas yang ada di YouTube. Minggu-minggu ini atau hari-hari ini ya, itu banyak orang mengeluh tentang sulitnya mendapatkan gas LPG ukuran 3 kilo yang disebut tabung melon itu. Nah, kita akan cari tahu sebenarnya ada apa di balik itu semua. Saya ditemani Jeng Sari dan sudah hadir di sini Mas Aris Prasetyo, ini Wakil Kepala Des Ekonomi yang banyak bergulat terutama di gas dan energi. Nah, Mas Aris, kalau kita lihat, ini sekilas fenomena apa dan lebih jauh kira-kira apa yang terjadi dengan susahnya orang mendapatkan tabung melon ini? Kalau saya menangkapnya ya, ada masalah tata kelola. Tata kelola itu dalam artian gas melon itu kan gas bersubsidi ya. Subsidi jelas ditabungnya itu hanya untuk masyarakat miskin, huruf kapital semua huruf putih, dan itu jelas. Nah, persoalannya adalah karena barang itu dijual bebas, siapapun bisa membelinya. Si kaya, bahkan ada nih, saya dengan mata kepala sendiri, rumahnya 2 lantai, punya 2 mobil, beli LPG subsidi, beneran. Oke, padahal mobilnya nggak perlu gas ya? Nggak perlu, mobilnya Pertamax minimal lah. Itu, dan itu dengan pola penjualan, pemerintah menyebutnya distribusi terbuka. Jadi siapapun bebas, tidak ada pembatasan. Itu menyebabkan, ini pengakuan pemerintah sendiri tahun 2020, kebocoran itu 30%. 30%? 30% dari kuota, volume, dan itu apabila dirupiahkan begini ilustrasinya. Tahun ini itu kan kuotanya 8,2 juta ton LPG tahun ini. Nilai subsidinya sekitar 80 triliun. Nah, kalau 30% berarti ada 24 triliun yang bocor. Bocor dalam artian diambil, saya menyebutnya diambil ya, kasarnya dicuri oleh orang yang kaya yang bukan kategori penerima subsidi yang seharusnya yang ditabung itu hanya untuk masyarakat miskin itu. Itu kan artinya kan ya kita sebut bocor gitu loh. Dan itu gede loh. Motivasinya penataan sekarang ini tuh apa itu untuk menghemat? Kalau dari ini kan penataan ini bukan cerita yang baru kemarin, tapi udah bertahun-tahun lalu gitu loh. Sejak bahkan 2007 ketika program konversi minyak tanah ke LPG diluncurkan zamannya Pak JK. Itu yang nggak dijalan-jalanin juga dengan ide kartu khusus lah, kemudian harga LPG 3 kilo dilepas ke pasar, harga pasar, yang beli punya kartu tertentu bisa dengan beli harga subsidi kayak gitu. Ya masih apa ya, kalau istilahnya presiden sekarang omon-omon gitu loh. Oh, ini tertib administrasinya susah ya? Nggak, kalau aku lihat nggak niat gitu. Alasannya kan selama ini masalah data, saling lempar, ini di Kemensos datanya belum valid segala macam, data yang berhak menerima subsidi gitu loh. Itu apa susahnya sih mendata rakyatnya sendiri gitu loh. Untuk mendapatkan valid bahwa dia berhak menerima subsidi atau tidak gitu. Menurut saya tinggal niat aja sih. Oke lah, katakanlah bahwa dari sisi situ tidak ada niat dan tidak pernah dijalankan. Tetapi faktanya kan rakyat atau masyarakat itu selama ini bisa mengakses LPG itu dengan mudah. Tapi tiba-tiba dalam seminggu terakhir ini mereka kesulitan untuk membeli itu. Nah,
di balik itu ada apa? Ya, semoga saya sih berpikiran baik ya. Semoga itu memang dalam rangka untuk mengefisienkan anggaran. Apalagi Presiden Prabowo sekarang kan sudah menerbitkan Inpres nomor 1 2025 tentang efisiensi. Ada sekian banyak kementerian dan lembaga yang dipangkas anggarannya untuk membiayai, salah satunya adalah program prioritas Presiden, yaitu MBG, makan bergizi gratis. Nah, semoga penataan ini yang memang dalam rangka mencegah orang yang kaya merebut hak yang nggak mampu, itu bisa negara tidak jadi mengeluarkan 80 triliun gitu, tapi cukup 56 triliun yang memang tadi untuk orang yang nggak mampu. Semoga begitu gitu. Oke. Semoga begitu. Niat baiknya dari perspektif itu oke ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat lebih jauh, berarti ini memang ada upaya pemerintah untuk menghemat di banyak lini ya, termasuk di gas, di kementerian dan sebagainya, untuk membayar sesuatu yang memang kita sebut, orang bilang makan siang gratis itu. Makan bergizi gratis. Itu istilah baru lah ya. Oh iya. Dengan kata lain sebenarnya nggak ada makan siang gratis ya, karena yang lain-lain harus yang membayar. Saya Kementerian Efisiensi. Iya betul. Sampai konon ada kementerian yang susah air minum. Ada beberapa fasilitas yang itu seberapa jauh ke situ, Mas Bahkan Aris? sampai kertas toilet nggak direfill. Itu kejadian di mana tuh? Ya ada deh. Di salah satu kementerian. Jadi, iya, ini obrolan saya yang sama teman-teman yang kerja di situ. Pertama listrik ya. Cara ngatasinya WFA. Sebagian WFA. Terus ngeprint sama kayak di kantor kita, bolak-balik, kemudian sharing mesin print kayak gitu. Terus itu tadi kertas toilet tuh. Jadi kalau sore, biasa siang atau sore habis di refill gitu kan, udah nggak ada lagi. Refill nggak ada lagi. Terus kalau di surat edaran dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, itu yang sudah beredar, pejabat eselon 1 atau 2 begitu maksimal hanya boleh pakai bensin 10 liter yang ditanggung negara dalam sehari. Per hari untuk urusan kerja. Bayar sendiri. Betul. Macam-macam lah, macam-macam itu, dari hal-hal sepele, pemberian vitamin udah dibatasi, generik kayak gitu, dan banyak cara. Menurut saya itu bagus sih. Menurut saya itu bagus. Ini kan semuanya yang harus menghemat ada sekitar 100 kementerian ya, 100 kementerian dan lembaga. Tapi dari 100 itu ada 17 kan yang excluded, yang tidak disuruh berhemat. Itu pertimbangannya pemerintah itu apa itu? Assessment-nya gimana sih? Kenapa yang ini harus efisien, yang ini boleh mendapatkan dispensasi? Nah, itu yang nggak jelas juga. Ibaratnya begini, ketika pemerintah Presiden Prabowo nyuruh berhemat di kementerian dan lembaga, tapi ngomong berhematnya tuh dalam sebuah rapat kabinet gede yang dihadiri oleh 48 kementerian, hasil pembekakan dari periode 34 itu menurut saya ironi gitu. Ilustrasi sederhananya gini deh, sederhananya. Katakanlah saya atasannya Mas Faik atau Mbak Sari gitu ya, atasannya juragan atau apa ya. Ya moga-moga nggak terjadi beneran. Ya nggak apa-apa juga, saya senang. Nggak, kalau punya anak buah jenengan rewel soalnya. Oke. Gitu ya. Ada kebijakan efisiensi harus saya terapkan kepada kalian, bawahan saya gitu ya. Sekali lagi moga-moga nggak beneran. Misalkan nih, Mas Faik, Mbak Sari, mulai hari ini kita hemat air untuk mandi gitu ya. Untuk mandi, saya serahkan masing-masing 1 botol kemasan 1,5 liter gitu. Jatah. Untung aku baik hati, 1 orang dapat 1 gitu kan. Terus saya mengatakan itu dengan mimik sedih, pakai tisu segala macem. Tapi posisi saya ketika ngomong ada, saya berendam dalam bathtub gitu loh. Oke. Ya ini gitu. Karikatural banget nih. Apa yang respon Mas Faik, Mbak Sari apa gitu ketika saya nyuruh cuman ngasih kalian ini, tapi saya berendam di bathtub. Jangan ngomong mau join di bathtub ya. Iya. Minimal sampai misuh lah. Itu seperti itu kan. Jadi ngajak prihatin
Betul. tapi Perilakunya tidak yang ngajak prihatin. nggak Iya, prihatin. iya. Ya, 48 itu bayangkan. Dan ada wakil menterinya dulu, bahkan lebih dari satu. ya ada beberapa kementerian ya wakilnya lebih dari satu. Belum ini ya influencer segala macam Iya, ya. Staf betul. sus. Di Mereka punya staf sus, mereka punya kendaraan dinas, itu makan bensin, makan segala fasilitas, macam. patwal. Itu yang Berapa lebih tuh ngeselin anggaran gitu patwal loh. untuk kabinet segemuk itu? Iya kan? Pemisahan, belum lagi utusan khusus segala macam. Ya. Nomenklatur aja ya Mas Faik. Apa itu sebelumnya KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dipisah Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan. Itu badge aja harus ganti. Iya. Badge pegawainya itu kan. Logo. Kop surat, papan nama, bayangkan tuh berapa duit. Iya. Sementara dia ngomong efisiensi, tapi dia gemukkan dari 34 menjadi 48. Nah, sekarang gitu. pertanyaannya adalah gagasan efisiensi itu apakah datangnya memang belakangan sebelum kabinet Setelah. kabinet dibentuk atau baru setelah gitu loh. Kalau berdasarkan impres sih setelah dong. Iya, berdasarkan impres setelah, tapi kayak nggak sinkron kan? Emang pernah sinkron? PPN 12 aja last minute malam terakhir. Nggak, Nah, ya berarti ini kebijakan-kebijakan yang impulsif gitu ya. Bisa sih, bisa. Tiba-tiba kita Kebijakan- harus hemat gitu. Bisa-bisa juga ini kan dari Kementerian dan lembaga disuruh berhemat kan disuruh mereview ya internal dengan batas 14 Februari. Heeh. Pas apa itu? Valentine ya. Oh iya, Valentine. Bisa aja tuh diundur. Sebaiknya sih saya usul 6 Juni gitu. Ya itu 6 Juni itu kan hari raya kurban Idul Adha. Itu sebagai bentuk pengorbanan gitu. pas itu. Tapi lama banget itu nunggunya Juni. Iya, ya bisa juga lebih cepat, bisa lebih jauh. Kita Iya, kan nggak iya. tahu kan presiden gitu. Kayak tadi yang Nggak bisa 17 ditebak. lembaga yang di luar kewajiban untuk berhemat itu kan beberapa diantaranya apa? Polisian. DPR, kepolisian. Penegak hukum lah biasanya. Penegak Lembaga hukum. legislatif, Yang nggak tegak-tegak yudikatif, sama penegakan hukum audit, lembaga audit. Heeh. Nah itu pertimbangannya apa? Aku juga nggak Prinsip ngerti. fairness-nya Mbak. juga pakai DPR. Kenapa DPR kok bisa dapat privilege untuk tidak harus berhemat? Betul. DPR tuh menurut saya itu, saya menyebutnya itu, istilah saya, guyonan saya itu mereka PKWT itu. Pekerja waktu tertentu, karena memang 5 tahun masa kerjanya kan. Tapi pensiunannya sampai seumur hidup. Bahkan Iya. ketika dia meninggal, istrinya dapat 50% ahli warisnya gitu. Kan enak banget 5 tahun kerja, nggak kepilih, dapat pensiun. Berapa beban Nah, kita- anggaran untuk itu Iya. semua? Nah itu dia, apalagi turnovernya yang nggak kepilih berapa rasionya, berapa persen. Kalau diakumulasi kan, boros. Iya nih, kerjaannya apik gitu loh. Lah prolegnas aja nggak pernah kecapai. Ya, Prolegnas nggak kepolisian. pernah Iya, kecap. kan. Kepolisian kan juga gitu. Kepolisian juga gitu. Iya. Performanya 10 tahun zaman Jokowi juga cuman survei kita ya, survei Iya, Litbang iya. Kompas 18 kali jelek sekali gitu loh, paling jelek gitu loh. Tapi kok bisa mendapatkan privilege anggarannya tidak perlu berhemat. itu tadi dengan ilustrasi ya sampaikan ngomong hemat Mereka air sambil berendam di bathtub gitu kan. Suruh hemat Kan air. ngeselin. Dampaknya ada nggak sih kira-kira yang cukup fatal dengan penghematan ini? Selain mungkin tentu ada baiknya ya, ada bagusnya juga. Tapi Iya. ada nggak hal-hal yang sifatnya fatal, sifatnya vital, Iya. tapi harus dihemat? Kembali lagi, kenapa dia harus dipangkas berhemat? Karena fiskal kita itu nggak challenging ya, bahasa fiskal itu ketat. Fiskal kita tuh ketat. Belanja 2025 itu di APBN ada 3.621 triliun, 3.621 triliun belanja 2025 ini. Sedangkan proyeksi penerimaan hanya 3.005 triliun. Oh, minus ya. Berarti defisit. Defisit Berapa 615 triliun defisitnya. Itu berapa persen berdelapan? Itu sekitar kalau dari undang-undang kita itu membatasi defisit itu paling tinggi 3% dari PDB. PDB kita kan sekitar 20 ribuan triliun ya tahun kemarin yang 2023, 2024 saya belum update nilainya. Maksimal itu 3%. Nah, pemerintahan tahun Prabowo sekarang ini menetapkan batas 2,51%. Defisit. Oke. Jadi defisit itu masih oke lah, tidak melanggar Belum undang-undang. sampai ambang batas ya. Nah, persoalannya ketika defisit 600
triliun Sekian itu triliun. pasti tutupnya mau dari mana? Ya dari utang, pasti jelas. Itu pertama dari utang. Nah, kemudian dari itu tadi efisiensi itu untuk mengurangi defisit. Bisa aja. Nah, tadi kalau Mbak Sari nanya dampaknya apa? Defisit itu kan diterapkan pada kementerian dan lembaga itu tadi ya. Sama satu lagi transfer ke daerah atau istilahnya TKD. Transfer ke daerah itu dana alokasi umum, alokasi DAK, khusus, dana desa, terus apa lagi ya. Nah, contohnya itu yang ada di koran hari ini ya. Ini koran hari ini nih. Pemangkasan di daerah sasar belanja esensial. Jadi yang dipangkas TKD itu salah satu DAK fisik. DAK itu dana alokasi khusus fisik untuk salah satunya itu pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi katakanlah. Ini juga agak kontradiksi. Ada program unggulan ketahanan pangan tapi ada beberapa infrastrukturnya yang Nggak dipangkas gitu loh. Amputasi. Itu ya menurutku sih misalkan di daerah 3T ya tertinggal terpencil terdepan kayak gitu, kalau infrastrukturnya tidak dirawat atau tidak dibangun pasti biaya logistiknya tinggi, biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih mahal Karena kayak distribusinya gitu. jadi Betul. mahal tadi ya. Kan rantai pasoknya jadi mahal dengan distribusi yang ribet, sulit, berat jadi mahal. Artinya itu dampaknya. Efisiensi ini juga pada ujungnya Selalu adalah ada masyarakat konsekuensinya, yang, selalu ada masyarakat yang konsekuensinya. harus bayar Pasti. ya. Belum lagi ini Mas, jasa hotel, travel agent gitu tuh, rumah makan, itu kan dari DLK-nya PNS. Oh tuh. iya, SPJ DLK-nya Betul. itu ya. Ini, saya punya pengalaman nih, menarik nih. Beberapa kali saya itu diundang ngasih pelatihan mewakili Harian Kompas ke suatu kementerian nih. Biar dihitung LPJ, itu dia adain di di Tangsel, luar Jakarta lah. Yang mepet-mepet. Hotelnya itu mepet-mepet. Bintaro Di misalnya, Bekasi, ya. betul. Terus Pokoknya resmi luar kota. di Bogor kayak gitu kan. Terus aku baca rondonya kan. Wah, acaranya seharian ya Mas Mbak. Oh enggak Mas, habis ini kita cabut kok bebas. Soalnya kalau nggak diisi full, pengajuan nggak akan diterima gitu. Kan saya batin ya boros banget gitu loh, ngapain untuk sesuatu pelatihan yang itu bisa dilakukan di ruangan kecil di kantor mereka Atau bahkan gitu. lewat Zoom meeting ya. Bahkan lewat Zoom bisa gitu. Ini kan sebenarnya modus-modus operandi korupsi yang resmi, legal gitu ya. Iya. Ya pemborosan lah Pemborosan. ya, pemborosan. Memang ada bentuk kegiatannya, tapi kan perintilannya itu loh, sesuatu yang bisa dilakukan ruangan kecil ini dia harus nyewa hotel di Bogor seharian yang dipakai hanya untuk 2-3 jam gitu kan. Dan kamar pun pada akhirnya banyak yang kosong karena orangnya nggak ada di situ. Iya, nah itu tadi dampaknya kalau itu ditiadakan, oke lah itu untuk sesuatu yang benar. Tapi kalau yang normal-normal aja, yang reguler berarti kan ada bisnisnya pesawat yang berkurang, tiket, travel ya, kemudian hotel. Food and beverage-nya. Betul, food and beverage-nya, jasa makanannya, catering-nya itu pasti terdampak itu. Nah itu mungkin nggak bisa menyebabkan pelambatan ekonomi? Kalau dia tidak terkompensasi dari efek penghematan itu, artinya gini, ternyata hemat itu tidak bikin produktif, ya podo ae gitu loh. Oke. Podo ae malah bisa minus. Malah bisa minus sih. Ayo bukan minus lah, melambat lah, sudah bisa melambat gitu loh. Dari ilustrasi tadi yang kita tangkap juga ini kalau perhitungannya kalau nggak tepat bisa blunder gitu kan, bisa kontraproduktif dengan tujuan betul. awal. Dan itu kita udah menyuarakan ya beberapa kali soal itu, memberi peringatan gitu loh. Kalau nggak tepat sasaran dan tapi kayak gini loh, kalau mau berpikiran negatif gitu, dengan duit banyak aja aras-arasan nyambut gawe ini malas ya dengan kan? banyak duit. Logikanya begitu kan? Nggak dikurangin malas, apalagi ini dikurangin gitu. Iya. Logikanya begitu sih. Ini semua tuh demi MBG. Kalau total demi MBG, saya nggak bisa menyebut itu.
argumentasinya. Tapi kalau untuk MBG, iya. Jadi all in MBG. Artinya apakah penghematan target 300 triliun itu untuk MBG seluruhnya saya nggak bisa, tapi ada bagian untuk MBG. Bisa dibilang motivasi. Ada seratusan triliun untuk MBG. Memang penghematan ini motivasi awalnya, trigger utamanya MBG. Iya, karena Bisa. MBG ini kan udah jelas ya butuh uang banyak. Dan kemudian pemerintah tidak punya uang cash di depan untuk membiayai MBG ini. Yaitu tadi tidak ada makan siang gratis sebenarnya. Harga yang harus dibayar untuk kebijakan populis. Iya. Dan dampaknya yang kita prihatin sebenarnya kan ya masyarakat kecil, orang kemudian yang real banget ya gas-gas itu tadi. Jadi mereka susah beli, sampai ada yang bilang jualan saya harus jalan, tolong jangan ganggu kemiskinan kami. Ini dahsyat. Ini saya kira bisa mewakili banyak orang lah. Mereka udah susah bergulat dengan kondisi normal aja, susah nyari hidup, bertahan hidup, tapi kemudian terganggu atau diganggu itu tadi. Iya itu tadi ya. Memang kebijakan ini memang ironi banget menurut saya, ironi banget. Ya itu tadi ilustrasi yang saya sampaikan tuh, menurut saya itu kalau dibikin kartun gitu tuh. Dia mandi pakai berendam air di bathtub, ngasih anak buahnya cuma satu botol buat mandi gitu loh. Banyak banget pemborosan kita itu. Baik, aku ambil contoh yang saya alami sendiri nih. Waktu itu udah beberapa tahun lalu, saya tuh diajak salah satu CEO migas swasta nasional ke Timur Tengah. Dia lagi ngedil kontrak yang nilainya triliunan dengan pemerintah di salah satu negara di Timur Tengah. Satu-satunya wartawan, jadi ngajak saya sendirian memang, gak ada yang ada dari Indonesia hanya Kompas gitu ya? Di seluruh dunia. Oh, seluruh dunia hanya Kompas? Dia cuma ngajak Kompas, dan saya yang diajak. Nah, pagi jam 9 waktu sana itu, bareng sama dia berangkat ke lokasi, signing kontrak. Datang, ngomong-ngomong sebentar, terus berdiri di meja masing-masing dari CEO itu sama perwakilan negara tersebut, tanda tangan, set, diginiin foto, terus CEO pidato 5 menit, dari 5 menit, nggak sampai 30 menit, selesai kontrak triliunan itu, di kita. Saya ikutin sendiri tuh, alih kelola migas dari perusahaan Amerika Serikat, diterminasi, nggak diperpanjang, diserahkan ke BUMN. Wah, itu pestanya kayak ngadain konser. Waktu itu saya datang tuh, malam-malam tuh ratusan orang di ballroom. Terus sambutan, tari-tarian, kemudian betapa banyak hanya untuk urusan yang... Iya, kita kalau urusan seremonial, sesuatu boros yang banget. ornamental. Itu digemuk-gemukin gitu ya? Iya, itu boros banget. mendapatkan porsi yang besar. Itu tuh. Nah, itu yang sebagian masuk dalam beberapa item efisiensi. Saya sih setuju kayak gitu tuh. Bunga-bungaan udah nggak usah lah. Bunga plastik itu nggak bisa diapa-apainan. Terus parfum-parfuman kayak gitu kan udah dikurangin ya. Saya sih setuju kayak gitu, setuju. Ini tentu. mentalitas sebenarnya ya. Mentalitas yang boros gitu ya. Jadi intinya kita setuju pada semangat penghematan itu. Iya. Tapi ininya ya, kurasinya kan berarti. Kurasinya mana yang tepat sasaran, mana yang enggak, jangan hati-hati, jangan sampai gebiar. Terus yang penting itu Mbak, jangan sampai bikin semangat mereka yang terbiasa dapat fasilitas drop, itu kan ngeselin ya. Oh, yang mereka dapat kemewahan dari pemborosan itu ya. Jadinya malah kontraproduktif, efisiensi ini malah menurunkan produktivitas ya. Bayangin aja, ini maksudnya saya tidak menstigma seseorang atau pihak ya. Ada yang menjadikan perjalanan dinas itu sebagai sumber penghasilan signifikan selain gaji gitu loh. Bayangin ketika itu udah kementerian ASN. Bayangkan ketika itu fasilitas itu dicabut, yang biasa dia itu lebih gede dari gaji loh Mbak. Lebih gede dari gaji. Nah, ini salah satu lucu, ini salah satu teman di kementerian, dia dinas luar negeri sebelum kebijakan ini keluar, efisien Impres 1 keluar. Begitu pulang, waktu keluar negeri baru rombongan banyak kan. Begitu pulang,
nggak semuanya di ACC ternyata. Oh, karena udah kena efisiensi. Ya, nggak Tekor tahu itu dong. kan tuh bayar siapa, nggak tahu gitu. Tekor. Cari ini dong, cari Iya. bohir. Iya. Bayangin ketika dia yang biasa menikmati fasilitas LPG dari dinas luar negeri, dinas luar kota kayak gitu kan, tiba-tiba di stop gitu. Tuh saya yakin 99% semangatnya pasti jangkrik kayak untuk menai duit ya kan. Tapi mending begitu ya. Ya mending, tapi efeknya hati-hati juga. Iya, itu dampaknya itu. Bisa terjadi abuse of power juga, getok pihak ketiga, Iya. getok vendor Vendor lah, atau nyari Iya, bohir lah iya, gitu iya, untuk iya. ngebayarin kan, untuk Iya, ngebayarin bisa, perjalanan dinas. Dan itu Bisa. kan bahaya juga. Itu sih dampak semangat kinerja itu yang menurut saya itu ya harusnya nggak boleh dong gitu loh. Begitu dia di ini harus profesional gitu. Harusnya idealnya gitu. Ini kuncinya- ajakan frugal tapi frugal-frugalan. Iya, Frugal yang Frugal ugal-ugalan. yang ugal-ugalan. Dan ini harus dimulai dari Pak Presiden ya untuk Ya, nunjukin betul. bagaimana cara berefisiensi dan dia harus memberi contoh yang jelas. Iya, gitu. betul. Sama itu 17 yang tidak masuk itu mestinya harus dievaluasi tuh, DPR terutama tuh. Iya. Tapi apa mungkin kementerian itu kemudian dikurusin lagi jumlahnya? Iya mungkin aja. Mungkin aja ya. Mungkin aja Masih undang-undangnya ada diubah. Nggak ada yang nggak mungkin di kita itu. Oke. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya kira itulah obrolan kita ya. Itu tadi. bener. Kok nggak dimakan sih? Iya, aku udah makan nih bagian dari efisiensi makan kacang. Sahabat Kompas, itu tadi obrolan sekilas tentang tabung yang susah dibeli dan kemudian kita ngelihat sebenarnya apa yang terjadi. Semoga bangsa ini sehat-sehat saja meskipun sekarang tidak baik-baik saja dan kita masih tetap bisa ketawa seperti sekarang ini dan tidak sedang mentertawakan siapapun. Sampai jumpa lagi di Balik Berita Kompas. Dah.